Kita akan masuk pada pertemuan ini, yaitu hukum perdata dan hukum dagang, yang dosen pengampu mata kuliah adalah saya, Ponaha Hulu, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, bersama dengan Bapak. Saya Dr. Pandapatan Damani, Sarjana Hukum Magister. Nah, Pak, pada saat ini pertemuan kita yang ketiga ini yaitu adalah hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitiberatkan kepada kepentingan perseorangan atau pribadi. Baik, pembidangan hukum perdata atau hukum privat, biasa dengan hukum privat, atau di dalam bahasa Belanda sering menggunakan bergelik. Kemudian hukum perdata, material yang mengatur kepentingan perorangan yang pelaksanaannya terserah kepada yang berkepentingan. Hukum perdata formil, hukum proses dalam hukum acara, yaitu tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara mempertahankan hukum perdata material dalam proses acara di pengadilan. Kemudian sumber hukum perdata tertulis atau KUH perdata atau BW Bergelik Wetboek atau Wetboek van Kopenhadel atau yang sering disebut dengan KUH dagang. Hukum perdata material di Indonesia terdiri dari hukum perdata adat dan hukum perdata barat. Hal ini boleh kita lihat di pasal 163 dan pasal 131 Indise Staatregeling, yaitu sifat daripada pluralisme hukum perdata tersebut. Bersifat pluralistis artinya beraneka ragam karena masing-masing golongan penduduk mempunyai hukum perdata sendiri-sendiri kecuali bidang tertentu yang sudah diunifikasi, misalnya hukum perkawinan, hukum agraria, dan lain-lain. Nah, keterkaitan hukum perdata dengan hukum dagang sangatlah dekat dan tidak bisa dipisahkan. Pengertian hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yang timbul karena tingkah laku manusia. Sementara sistem hukum dagang menurut arti luas terbagi dua bagian. Yang pertama adalah tertulis dan yang kedua adalah tidak tertulis tentang aturan perdagangan. Hukum dagang di Indonesia terutama bersumber pada yang pertama adalah hukum tertulis yang dikodifikasi kitab. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau disebut dengan KUH Dagang atau Wetboek van Kopenhadel Indonesia. Yang B adalah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau KUHS atau sering disebut dengan BW, ya, Bergelik Wetboek Indonesia. Hukum tertulis yang belum dikodifikasi, peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal yang berhubungan dengan perdagangan. Sifat dari hukum dagang merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hal ini dapat dilihat dari pasal 1 KUH Dagang yang isinya terbagi sebagai berikut. Adapun mengenai hubungan tersebut adalah spesial derogat lex generalis yang artinya hukum dagang yang khusus. KUH Dagang mengesampingkan hukum yang umum, KUH Perdata. Baik, kita masuk kepada sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata yang pertama, ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ataupun hukum perorangan, hukum kekeluargaan, hukum kekayaan, dan hukum waris. Sementara pengertian KUH Perdata di dalam buku 1 tentang orang antara lain mengatur tentang hukum perorangan dan hukum keluarga. Yang kemudian dalam KUH Perdata buku 2 mengatur tentang hukum kekayaan dan hukum waris. Sementara bab 4 mengatur tentang pembuktian dan
kadaluarsa. Kemudian subjek hukum. Subjek hukum ada dua, manusia dan badan hukum. Yang kita bahas pertama, manusia. Manusia atau naturally person sebagai subjek hukum. Ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 Burgerlijk Wetboek van Indonesia yang isinya anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah lahir bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya dianggap ia tidak pernah telah ada atau tidak pernah ada. Kemudian badan hukum sebagai subjek hukum adalah himpunan orang-orang atau objek organisasi kepada siapa diberikan sifat sebagai badan hukum secara tegas. Kemudian orang-orang yang tidak cakap atau ini disebut sering dengan pengecualian. Tiap manusia mempunyai kewenangan untuk mempunyai hak. Before. Kemudian tidak semua manusia cakap untuk bertindak. Handling biwam. Pasal 330 KUH Perdata yang dikatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin atau menikah. Tempat tinggal atau domisili. Burgerlijk Wetboek membedakan antara tempat tinggal dengan tempat kediaman. Definisi tempat tinggal dan tempat kediaman. Definisi tempat tinggal menurut Undang-Undang Hukum Acara Perdata, tempat di mana seseorang secara resmi menetap dan tercatat sebagai penduduk di tempat itu, dalam hal dibuktikan dengan kartu penduduk. Menurut Sutejo Parwiro Hamijo, tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir berhubungan dengan hal merupakan hak-haknya dan mengenai kewajiban-kewajiban meskipun seandainya ia tinggal di tempat lain. Menurut pasal 17 KUH Perdata, tempat di mana ia menempatkan pusat kegiatannya. Sementara definisi daripada tempat kediaman menurut Undang-Undang Hukum Acara Perdata, tempat di mana seseorang menurut kenyataannya berdiam tanpa dapat dikatakan bahwa ia secara resmi menetap di situ. Macam-macam domisili atau macam-macam tempat tinggal. Tempat tinggal yang sesungguhnya dan tempat tinggal yang dipilih. Ada perbedaan. Terdiri dari yang pertama adalah tempat tinggal yang sesungguhnya. Tempat tinggal yang sesungguhnya ini terdiri dari tempat tinggal sukarela atau mandiri. Diatur dalam pasal 17 KUH Perdata. Yang kedua adalah tempat tinggal wajib berkelanjutan. Tempat tinggal yang tak bergantung pada keadaan-keadaan orang yang bersangkutan, melainkan bergantung pada keadaan-keadaan orang lain. Yang berikut adalah dianggap mempunyai tempat tinggal wajib. Istri mengikuti suami. Diatur dalam pasal 21 KUH Perdata. Buruh mengikuti majikan. Diatur juga dalam pasal 22 KUH Perdata. Sementara tempat tinggal yang dipilih diatur pasal 20 KUH Perdata, petugas jawatan. Petugas jawatan-jawatan umum mengikuti jawatannya. Yang berikut adalah rumah kematian. Seseorang yang telah meninggal dunia dianggap terletak di mana si meninggal mempunyai tempat tinggal terakhir. Domisili hukum diatur pasal 24, kebebasan memilih domisili hukum di muka hakim.
Baik, kita masuk kepada azas hukum kekeluargaan. Ada 4 macam anak menurut hukum. Yang pertama, anak sah, dilahirkan dalam suatu perkawinan atau dilahirkan seorang anak akibat perkawinan yang sah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 250 KUH Perdata. Yang kedua, anak luar kawin, terdiri dari anak yang diakui dan anak yang tidak diakui. Ketiga, anak zina. Nah, ini perhatikan kalau sebut dengan anak zina. Anak yang dilahirkan dari hubungan kelamin di mana salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan yang sah yang tidak diakui oleh hukum, tidak mempunyai hak waris. Yang keempat, anak sumbang, dilahirkan dari hubungan kelamin antara 2 orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang terlalu dekat dan tidak diakui oleh hukum dan tidak mempunyai hak waris. Kemudian masuk kepada kita bentuk kekuasaan orang tua atau Onderlijk Macht. Pasal 49 sampai dengan 45 sampai 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan hanya orang tua yang dapat menjalankan kekuasaan orang tua dengan syarat kekuasaan orang tua. 1. Belum 18 tahun. 2. Belum kawin. Selanjutnya, isi tugas kekuasaan orang tua. Pertama, mengurus kepentingan diri anak. Kedua, mengurus harta kekayaan anak. Sekarang kita berlanjut kepada berakhirnya kekuasaan orang tua. Jika tadi orang tua mempunyai hak untuk mengurus anak, ada juga masanya orang tua berakhirnya kekuasaannya terhadap anak. Yang salah satunya pencabutan dalam hal lalai dan berkelakuan buruk. B. Pembebasan. Perwalian atau fordin. Pasal 50 sampai 64 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Adapun yang menjadi persyaratan perwalian yaitu 1. Belum 18 tahun. 2. Belum kawin. 3. Tidak berada dalam kekuasaan orang tua. Kemudian kita masuk lagi dengan 3 macam perwalian. Ini ada beberapa, yang antara lain 1. Bapak dan ibu yang hidup terlama. 2. Dengan wasiat. 3. Diangkat oleh hakim. Isi atau tugas daripada perwalian yaitu menggunung kepentingan diri si anak, mengurus harta kekayaan si anak. Tadi pertama mengurus kepentingan diri si anak, yang kedua mengurus harta kekayaan si anak. Kekuasaan atau wali dicabut dalam hal 2. Lalai, itu yang pertama. Yang kedua, berkelakuan buruk. Hukum perkawinan berdasarkan Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 tentang pelaksanaannya. Dan juga didukung oleh peraturan sumber-sumber hukum perkawinan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 tentang izin perkawinan
dan perceraian bagi PNS. Junto Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Asas hukum tentang benda, materi buku 2, yaitu KUH Perdata, hukum benda, dan hukum waris. Hukum benda yang diatur pasal 528 KUH Perdata dan hak waris identik dengan hak kebendaan. Pasal 584 KUH Perdata, yaitu waris, merupakan salah satu cara memperoleh hak kebendaan. Pengertian benda dalam hal ini adalah menurut Profesor Subekti dalam arti sempit dapat dilihat dan dapat dalam arti luas segala sesuatu dapat dihaki atau objek hukum. Yang pertama adalah dalam keperdataan istilah. Benda dalam arti luas meliputi barang dan hak. Sementara yang kedua adalah segala sesuatu yang berwujud. Dari pengertian benda ini ada beberapa macam-macam benda. Yang pertama adalah benda material dan benda imaterial. Yang kedua adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dan yang ketiga adalah benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan. Dan keempat adalah benda dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Benda yang dapat diganti dan yang tidak dapat diganti. Hak daripada kebendaan memberikan kekuasaan langsung atas kuasa benda atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Ciri-ciri sifat hak kebendaan yang pertama adalah bersifat mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun. Bagian yang keduanya adalah zat Gefolg atau Droit de Sul, mengikuti benda dimanapun berada. Dan yang ketiga adalah hak untuk didahulukan. Yang keempat adalah hak yang terlebih dahulu didahulukan. Dan yang berikut adalah gugatan bisa dilakukan kepada siapapun yang mengganggu haknya, gugat kebendaan. Yang bagian F-nya adalah kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan itu dapat sepenuhnya dilakukan hak kebendaan berbeda dengan hak perorangan. Baik, hak kebendaan dalam KUH Perdata. Di dalam pasal 528 KUH Perdata ada disebutkan yang pertama, besi atau kedudukan yang berkuasa. Kedua, ada yang disebut dengan hak milik. Ketiga, ada yang disebut dengan hak waris. Keempat, ada yang disebut dengan hak menikmati hasil atau pakai hasil. 5. Hak pengabdian tanah atau servitude. 6. Hak gadai. Kemudian buku 2 KUH Perdata juga menerangkan apa itu yang menjadi atau nomor 7 hak obstal, 8 hak erfak, 9 hak memakai dan mendiami, 10 hak bunga tanah.
Baik di dalam buku KUH KUH Perdata tentang benda menganut sistem tertutup. Maksudnya adalah bahwa orang tidak dapat mengadakan hak kebendaan zakelijk recht lain selain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian kita akan sampai kepada perbedaan hak kebendaan dan hak perorangan. Yang pertama, A. Hak kebendaan adalah absolut, sementara hak perorangan adalah relatif. B. Hak kebendaan terdapat hubungan langsung antara subjek hukum, orang, dengan objek hukum, benda. Kemudian hak perorangan menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan benda atau hal tertentu. C. Hak kebendaan sama dengan preference. Hak perorangan keseimbangan antara dua pihak. D. Hak kebendaan terdapat hak untuk gugat kebendaan terhadap siapa saja. Hak perorangan adalah hak gugat perorangan antara para pihak dalam perjanjian. Hak kebendaan sama dengan pemindahan hak sepenuhnya, sementara hak perorangan adalah pemindahan hak terbatas. Azas hukum pewarisan. Azas-azas hukum daripada waris ini yang pertama adalah apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Yang kedua adalah tiap orang, meskipun bayi yang baru lahir, adalah cakap untuk mewarisi kecuali apabila orang tersebut tidak patut menerima warisan. Cara memperoleh warisan yang pertama adalah menurut ketentuan undang-undang pewarisan ab instento. Yang kedua adalah ditunjukkan dalam surat wasiat atau pewaris atau testamentaire. Ahli waris atau ab instatato, anak-anak beserta turunan dalam garis lurus ke bawah, dan suami istri pewaris. Sementara golongan 2 itu di golongan 1 masuk di golongan 1, sementara di golongan 2 adalah orang tua dan saudara-saudara kandung si pewaris. Diatur dalam pasal 854 KUH Perdata. Ahli waris golongan 3 sekalian keluarga sedara dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu. Ahli waris yang keempat adalah sekalian sekeluarga, sekalian keluarga sedara dalam garis menyimpang atau menyamping, baik dari garis ayah maupun ibu. Diatur dari pasal 558 KUH Perdata. Daluarsa di pasal 1996 KUH Perdata, yang dinamakan daluarsa itu atau lewat waktu ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluarsa sebagai suatu saranan hukum untuk memperoleh sesuatu. Seorang yang dengan itikat baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar, atau tunjuk dengan suatu bezit selama 20 tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluarsa. Seseorang yang dengan itikat baik
yang menguasai sesuatu selama 30 tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya. Suatu tanda alas hak yang batal karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat digunakan sebagai dasar suatu daluarsa selama 20 tahun. Itikat baik harus selalu dianggap ada, dan barang siapa mengajukan tuntutan atas dasar itikat buruk wajib membuktikan cukuplah bila pada waktu memperoleh sesuatu itu itikat baik itu sudah ada. Sebab-sebab yang mencegah daluarsa adalah daluarsa dicegah bila bermanfaat barang itu dirampas selama lebih dari satu tahun dari tangan orang yang menguasainya, baik oleh pemiliknya semula maupun oleh pihak ketiga. Daluarsa dapat dicegah oleh suatu peringatan atau gugatan, dan tiap perbuatan-perbuatan berupa tujuan hukum masing-masing dapat diberi pemberitahuan dalam bentuk yang telah ditentukan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal itu atas nama pihak yang berhak, dan disampaikan kepada orang yang berhak dicegah memperoleh daluarsa itu. Gugatan di hadapan hakim yang tidak berkuasa juga mencegah daluarsa. Namun daluarsa tidak dicegah bila peringatan atau gugatan dicabut atau dinyatakan batal karena penggugat menggugurkan tuntutannya atau karena tuntutan itu dinyatakan gugur akibat daluarsa. Selamat belajar, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.